Ternyata di perjalanan kali ini kita bareng orang yang juga mengikutkan motornya teman-teman di bis ini, dan menurut informasi dia berangkat dari Jakarta dengan menggunakan M-Trans dan juga motornya. Untuk motornya sendiri dikenakan tarif. Halo teman-teman, nah saat ini tanggal 15 Januari 2024, aku lagi ada di Terminal Poris Pelawat. Jauh-jauh dari Bogor, naik KRL, cuma buat naik bis M-Trans. Worth it gak menurut kalian? Kalian nilai sendiri aja nanti ya. Sekarang kita masuk dulu aja ke terminalnya. Jujur aja nih ya, ini tuh baru pertama kali aku berada di Poris Pelawat. Ini keren banget teman-teman, sumpah. Bisa lihat bis berjejer warna-warni itu kayak sebuah healing yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu kan. Kayaknya aku bakalan sering-sering naik dan turun di sini deh kayaknya. Kayaknya ini tempat spot untuk naik dan turun aku naik bis, kayaknya enak banget di sini. Nah, sekarang kita ke lounge M-Trans. Di sini kalian bisa menukarkan bukti pemesanan tiket dengan tiket fisik, teman-teman. Di sini juga kalian bisa menunggu keberangkatan sambil menikmati minuman yang telah disediakan. Jadi kalian bebas mau milih minuman apa favorit kalian. Tentunya yang ada di sini ya, teman-teman ya. Habis nukerin tiket tuh ternyata aku baru tahu loh, teman-teman. Untuk M-Trans itu dari Poris Pelawat ada 2 jadwal keberangkatan. Jam keberangkatan pertama itu jam 2 siang. Start dari Poris Pelawat, terus ke Pondok Pinang dan lain-lain, sampai tujuan akhirnya nanti di Karangkates di Malang, Malang Selatan. Sumpah kalau aku tahu ada jadwal siang kayak gini, aku mendingan ambil yang jam siang ya. Kenapa? Karena enak buat sholat subuhnya teman-teman, jadi nggak buru-buru ataupun nggak perlu repot-repot minta bisnya untuk mampir dulu ke rest area atau bagaimana. Yang penting sebelum subuh itu kita udah sampai di Malang. Nah, jam keberangkatan kedua itu ada di jam 4 sore. Start dari Poris, itu jam 4, kemudian seperti biasa ya, sama rutenya sama, dan akhir finishnya itu di kantor M-Trans Malang yang dekat Arjosari, Terminal Arjosari teman-teman. Jadi untuk yang jam 4 sore itu dia nggak sampai Malang Selatan, nggak sampai Karangkates. Nah, ini dia unit bis yang akan aku naikin teman-teman. Keren ya? Nickname-nya itu Rebecca, teman-teman. Dan kombinasi warna bisnya itu yang semakin mengesankan bahwa bis ini tuh memang bis mewah dan juga nyaman gitu ya. Sama kayak slogan di samping bisnya. Nah, di samping bisnya itu ada slogan atau kata-kata atau kalimat dari bahasa asing ya. Kalau nggak salah dari bahasa Belanda gitu ya. Yang artinya tuh kurang lebih bepergian dengan kemewahan dan kemudahan, teman-teman. Wih, luar biasa memang. Bis ini tuh pakai bodi Avante H9 Grand Captain dari karoseri Tentrem, teman-teman. Dan ini adalah desain terbaru dari Tentrem. Dan aku sendiri masih cukup kagum dengan desain-desain dari mereka. Salah satunya itu ada di Avante D1 ya, yang cukup terkenal dan fenomenal karena tidak ada spion fisik, teman-teman. Balik lagi ke M-Trans-nya, karena warna putih yang dominan, bisnya ini terkesan resik dan bersih ya teman-teman ya. Di sekujur bodinya itu memang kosong sama sekali, bukan kosong sama sekali ya, jadi minim sekali keterangan-keterangan kayak misalnya pakai sasis apa, ataupun pakai AC merek apa, ataupun pakai pelek apa gitu kan. Cuman kalau misalnya mau diinformasikan bahwa dia ini pakai Volvo B11R untuk sasisnya dengan
horsepower-nya bisa mencapai 450 horsepower teman-teman. Dan di dalam bis ini juga ada dua kelas, yaitu kelas sleeper dan juga kelas eksekutif teman-teman. Buat harga tiketnya sendiri untuk yang sleeper dari Polres ke Malang itu kemarin informasi dari petugas tiketnya itu sekitar 570, tapi karena berhubung aku beli di travel agent online itu terkerek menjadi 600 sekian teman-teman. Jadi saran aku sih buat kalian yang mau menggunakan M-Trans sebaiknya langsung telepon ke call centernya ya teman-teman ya. Dan untuk yang kelas eksekutifnya itu sekitar 420. Ya teman-teman, kita udah ada di dalam M-Trans ya, yang jam sore. Ternyata ada keberangkatan jam 2 teman-teman, tapi kita nggak tahu waktu itu dan kita pilih yang jam sore, jam 4. Padahal yang jam 2 pun ada yang unit sleepernya. Oke, langsung aja ya. Nah, di depan itu ada 2 unit sleeper, teman-teman. Sleeper TSS 1 dan TSS 2, teman-teman. Nah, itu yang di depan itu sleepernya kalau kita udah duduk di depan ya. Nah, ini juga di deck, ini hanya ada satu deck ya teman-teman ya. Terus itu lainnya adalah eksekutif kelas. Nah, seperti ini teman-teman, eksekutif kelas ya. Unik ya, bangkunya tuh berbeda dari yang lain. Terus ada nomornya ternyata di setiap kursinya itu. Bukan di, biasanya kan ada di ini ya, di pegangan ya, di handrestnya atau enggak di mana gitu kan. Tapi ini ada di kursinya langsung teman-teman. Dan di tengah itu ada minibar atau apa namanya ya, dispenser teman-teman untuk kalian minum kopi ataupun teh selama perjalanan. Itu udah disiapkan tehnya dan juga kopinya. Dan ini air panasnya teman-teman. Air panas seperti biasa ya. Dan bagusnya ini ada pengamannya teman-teman. Ada pengamannya bagus ya. Terus di bawah ini, wow, ada toilet yang terlihat sangat estetik teman-teman. Terlihat sangat estetik ya. Dalamnya ini seperti ini. Terus juga, ayo kita lihat yuk dalamnya seperti apa. Wow, ternyata begini teman-teman. Dan ini sih luas banget teman-teman ya. Luas banget, kalau untuk berdiri bisa nggak nyangkut gitu di kepala. Ini pasti enak banget nih buat berdiri di sini. Oke. Dan ini kita tutup lagi, pastikan tutupnya rapat ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Digerakin aja teman-teman. Oh, ini ada snack yang siap dibagikan ketika bisnya sudah berjalan. Terus apa lagi ya teman-teman? Oh, ini ada apa namanya? Di dalamnya ada kompartemen atas untuk yang kelas eksekutif ya. Jadi keuntungan di kelas eksekutif itu selain bisnya bangkunya yang lega, juga ada kompartemen di atasnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat fasilitas apa yang ada di kelas eksekutif ya. Nah, kelas eksekutif tuh biasa ada ini double leg rest teman-teman. Ada double leg rest seperti ini. Wah, ini sih kayaknya bakal nyaman banget teman-teman. Walaupun di eksekutif kelas, tapi ini pasti bakal nyaman banget teman-teman ya. Terus ada bantal dan juga selimut. Terus kursi yang aku pikir sih ini cukup lega ya, cukup lega. Terus ada cup holder. Terus ini ada kantong juga untuk naruh barang-barang. Terus di sini ada sedikit gantungan atau juga pegangan teman-teman. Nah, di bawahnya ini dia chargernya. Aku pikir charger yang seperti ini yang menurut aku lebih bagus ada di armada sebuah angkutan umum ya. Walaupun aku nggak tahu kalau tingkat keamanannya, aku nggak tahu. Tapi yang pasti yang seperti ini menurut aku ini berguna banget ketimbang yang cuman port USB aja, karena kadang-kadang kita punya handphone yang chargernya tuh Type C to Type C ya teman-teman ya, kayak Samsung yang aku pakai saat ini. Terus juga ada apa namanya, lover AC. Terus juga ada, coba kalau untuk lampunya
Gimana ya lampunya? Oh enggak teman-teman, lampunya nggak bisa dinyalain secara manual teman-teman. Mungkin belum diaktifkan di belakang ya, di bawah ya teman-teman, di depan. Jadi seperti ini untuk yang fasilitas eksekutif. Kalau menurut aku sih, secara impresi aku duduk di sini, ini udah so far udah cukup nyaman teman-teman. Badan kita dipeluk dengan sempurna oleh si kursinya. Terus juga bahan yang dipakai juga cukup lembut dan hangat gitu. Oh iya. Iya. Oke. Oke, tadi si masnya ngecek dulu teman-teman, ngecek kita udah naik atau belum. Ternyata kita udah naik teman-teman ya. Dan sekitar pukul 4 bis kita berjalan teman-teman. Oke, ini tadi udah kita bahas Agam Tenggarjaya teman-teman. Terus juga seperti biasa nanti kita akan bikin kopi ya teman-teman ya, pada saat di perjalanan nanti. Terus atau kita mau buat sekarang? Kalau buat sekarang bisa teman-teman. Di sini. Nah ini amannya di sini. Ini reboil. Kalau misalnya kurang panas di reboil dulu, terus baru nanti dispensernya dari situ teman-teman. Gitu. Oke. Ya bisnya udah jalan teman-teman. Udah jalan. Meninggalkan Poris Pelawat dan kita segera menuju langsung ke Jakarta dulu teman-teman. Gitu. Oke. Ya, biasanya kita udah jalan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini ada frig teman-teman. Oh keren ya. Jadi yang dari Poris Pelawat ini cuman kita sendiri aja. Nanti dan kabarnya untuk hari ini tanggal 15 Januari yang berangkat dari Jakarta ke Malang itu cuman berlima teman-teman. Tapi bisnya tetap berangkat. Nah sekarang sedikit berbeda dengan kelas eksekutif ya teman-teman ya. Ini di kelas sleeper-nya kita dikasih selain bantal juga ada guling teman-teman. Nah, dan bantalnya tuh luar biasa besar teman-teman. Terus juga ada selimut. Selimutnya perlu dinotis ya teman-teman ya. Jadi selimutnya itu diplastikin dan berarti kan udah terjamin kebersihannya teman-teman. Oke, ini plastik selimutnya. Terus ini ada bantalnya dan ini gulingnya teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu ya. Terus tadi sebelum berjalan kita juga dikasih ini teman-teman, King's Chicken. Jadi ini kayak kalau untuk yang tadi informasinya untuk yang kelas sleeper itu dapat 2 kali makan. Yang pertama ini, yang kedua nanti di tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan dong, di rest area teman-teman. Terus kedua juga ini, ada air minum. Terus juga ini kita juga dapat snack yang isinya tuh melimpah banget teman-teman. Kita lihat ya. Nggak main-main dong, Mr. Potato. Terus juga ada ini ada croissant Prancis punya tuh. Dan ini pop mie juga ada. Jadi nanti bisa diseduh dipakai dispenser sana. Terus ini ada headset teman-teman. Wah unik ya, ada headset loh. Siapa yang punya headset loh? Ada headset loh. Di sini ada dental kit atau untuk sikat gigi ya teman-teman pagi-pagi. Terus ini ada Milo. Gokil. Terus ini ada Bear-Brand. Gokil sih. Ini banjir snack ini teman-teman. Ini ada tisu basahnya. Terus ini ada lagi Fit Bar teman-teman. Wah luar biasa sih ini. Luar biasa ini. Dan ini ada Kenzler sosis yang tinggal lep. Udah nggak ada lagi teman-teman. Wah banyak banget ini sih, parah, ini banyak parah. Oke, kita bakal kenyang selama di perjalanan teman-teman.
Oh ya, ada juga ini teman-teman. Nah, ini sendal dan juga penutup mata. Sendal dan juga penutup matanya. Wah, ini sih bakal bisa dibilang menang banyak ya teman-teman. Kita menang banyak di sini. Oke, sekarang kita lanjutin teman-teman ya. Jadi apa aja yang ada di seatnya sleeper M-Trans. Nah, tadi ada guling, terus ya apa namanya, bantal dan juga selimut. Juga ada ini teman-teman. Coba mana ya? Nah, ini dia. Nih ada meja lipat teman-teman. Coba kita keluarkan dulu ya. Nah, ini dia teman-teman. Ada meja yang bisa kalian gunakan, yang posisinya berada di handrest sebelah kanan. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Terus juga menurut gue posisinya sangat apa namanya ya, sangat baik, sangat pas, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu tinggi. Ini menurut gue sih salah satu meja lipat di dalam sebuah bis dengan posisi yang cukup proporsional teman-teman, cukup enak, tidak terlalu jauh. Kita bisa menggunakan meja ini dengan posisi yang pas. Juga ternyata meja ini adalah AVOD teman-teman, dengan basis Android. Kita bisa buka ini, terus ternyata ini masih dalam ini ternyata udah bisa digunakan teman-teman. Netflix atau Microsoft, jadi penggunaannya menggunakan WiFi kita kalau mau pakai Netflix ya. Sedangkan kalau video ada nggak ya? Oh, ada teman-teman, tapi sedikit aja gitu. Jadi teman-teman bisa menggabungkan menggunakan AVOD ini dengan menggunakan WiFi dari kalian gitu. Aku pikir karena selama perjalanan ini kemungkinan aku jarang menggunakan AVOD, karena balik lagi aku sayang banget kalau misalnya perjalanan dengan menggunakan bis yang nyaman digunakan untuk nonton gitu. Aku lebih suka melihat pemandangan ataupun istirahat, dalam hal ini tidur teman-teman, karena sayang banget kalau bis yang nyaman seperti ini tidak digunakan untuk beristirahat, biar nanti pas sampai di tempat tujuan bisa langsung beraktivitas gitu. Makanya selama aku menggunakan bis, biasanya aku menggunakan bis yang bisa istirahat lah gitu, entah itu apa namanya, kursinya yang lebar ataupun kelasnya yang sleeper gitu teman-teman. Terus apa lagi ya, di sini juga ada lampu, terus ada rover AC. Terus untuk chargernya, oh chargernya di sini teman-teman, ternyata di sini. Nah, ini dia chargernya, ada di sini teman-teman. Agak nyempil untuk yang kelas TSS 2 ya gitu. Terus di depan ada cup holder dan juga ada sedikit space buat naruh gadget kita. Seperti itu teman-teman untuk fasilitas di dalam bisnya untuk kelas sleeper. Untuk pemandangan, pandangan keluar itu luas sebenarnya, tapi ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim kalau nggak salah ya, itu tulisan kaligrafi gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, yang cukup besar, tapi kita masih bisa melihat pemandangan ke depan lebih baik gitu, ketimbang yang ditutup satu gitu kan, satu panel gitu dengan nomor apa, trayek ataupun jurusan, misalnya Malang Jakarta, itu kan cukup mengganggu ya. Kalau untuk yang ini lebih estetik lah. Terus di kiri, kanan kiri juga masih bisa melihat teman-teman Grand Captain Seat. Oh ya, untuk yang di TSS 2 ini ada space sedikit di depan untuk naruh tas kita, makanya aku pilih yang di TSS 2. Plus juga posisinya agak ke belakang teman-teman. Kalau yang di depan, kalau yang sebelah kiri atau di tengah ini posisinya agak lebih maju. Di sebelah sana itu ada kayak kulkas, sebenarnya bukan kulkas teman-teman, itu adalah heater ya. Nanti di dalam situ ada handuk hangat yang biasanya dibagikan ketika kita mau turun gitu teman-teman.
apa lagi ya? Menurut aku ini adalah desain kursi untuk kelas sleeper terbaik ya teman-teman ya. Bagian penopang pahanya itu tidak terlalu naik dan bersudut, tapi cenderung lurus dan juga dikombinasikan dengan bahan yang halus tapi juga menghangatkan gitu. Selain itu teman-teman, menurutku kelas sleeper itu bukan berarti posisi duduk kita selama perjalanan itu harus rebahan, enggak. Tapi menurutku kelas sleeper itu adalah soal pelayanan. Jadi kita mendapatkan kursi yang lebih besar dan juga pelayanan yang lebih baik. Tapi kalau soal posisi duduk gitu ya, posisi duduk, aku pikir duduk di kelas sleeper itu posisi terbaiknya ya seperti di gambar seperti ini teman-teman. Jadi tidak terlalu rebah dan tidak membuat bagian pinggang belakang kalian terasa kosong yang akhirnya membuat kalian terasa pegal gitu. Nah, nggak kerasa kita udah sampai di rest area dan juga restoran Taman Selera di Cikamurang teman-teman. Ya bener banget, tempatnya itu satu lokasi dengan rest areanya Sinerjaya, tapi beda gedung aja. Amit mbak, kelihatan kiri. Oke, ya kasih ya. Terus tempat makannya M-Trans itu ada di ruangan gitu teman-teman. Ruangannya cukup besar dan sepertinya memang M-Trans serius untuk menggarap jalur Malang Jakarta. Nah ini dia menu yang aku pilih dan ternyata bener teman-teman. Buat penumpang sleeper itu boleh ngambil lauk lebih dari satu. Wah itu dia. Berbeda lagi dengan yang lainnya ya untuk yang kelas sleepernya. Jam 9 lewat 15 bis kembali melanjutkan perjalanan dan saatnya istirahat karena perut sudah kenyang dan juga sudah capek gitu kan. Dan ditambah lagi selama perjalanan walaupun speednya juga tergolong tinggi tapi kondisi dalam kabin cukup tenang teman-teman, cukup stabil, tidak ada banyak guncangan, jadi mendukung banget buat tidur sampai tujuan. Sekitar jam 5.20 bis sudah memasuki daerah Surabaya di Bungur Asih dan sayangnya bis tidak berhenti di rest area untuk sholat ya teman-teman, untuk sholat subuh. Tapi walaupun tadi gue udah minta buat berhenti, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan jadi mau nggak mau kita sholat di dalam bis. Ini aku coba duduk di kelas eksekutif ya teman-teman, dan feeling aku ini cukup nyaman untuk duduk di kelas eksekutif selama perjalanan dari Jakarta ke Malang teman-teman. Dan posisi yang paling enak untuk kelas di M-Trans ini adalah di 3C dan 3D teman-teman, karena posisinya itu dekat dengan dispenser, udah gitu berada di tengah-tengah dari bis, jadi guncangan itu sangat minim teman-teman. Bahkan untuk seat yang perlu kalian buru saat mau naik M-Trans itu ada di kelas eksekutif teman-teman, itu ada di seat 1D. Nah itu si masnya lagi bobo itu ya, karena memang senyaman itu teman-teman, jadi luas untuk bagian kakinya. Jadi akses kalian keluar masuknya itu lebih gampang. Dan sekitar jam 7:10 bis sudah masuk ke garasi M-Trans di Taspen Arjosari teman-teman.
Ternyata di perjalanan kali ini kita bareng orang yang juga mengikutkan motornya teman-teman di bis ini, dan menurut informasi dia berangkat dari Jakarta dengan menggunakan M-Turn dan juga motornya. Untuk motornya sendiri dikenakan tarif 850 teman-teman. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di video kali ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat, dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kalian merasa ada kekurangan dari video ini. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.